makin aku ikutin kok makin kencang orang nih, apa nggak sadar orang nih kalau aku tinggal gitu kan. Itu udah lama hilang dia. Aku kayak ngadap entah kemana gitu kan, tapi kanan ke kiri waktu itu kan. Pas aku balik ngadap ke kanan ke kiri waktu itu hilang cahaya tuh. Wih, tunggu, gue bilang kan. Ingat aku, ini pohon yang tadi, gue bilang. Mana? Ini tempat aku tidur tadi. Aku udah jalan pas aku udah naik rasa gue, Bang. Ruang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Sule. Iya, bukan Sule Sutisna ini ya. Sule Sulaiman Zikrullah. Oke, luar biasa namanya ini. Nama-nama yang sebagai laki-laki itu jadi cocok jadi panutan ini. Berat itu Bang namanya itu. Berat ya. Tanggungan namanya berat. Kalau ibaratkan sosok pujaan wanita ini luar biasa dia. Aku yakin. Wih, luar biasa. Sule dari mana tidak? Dari tadi Bang. Dari tadi ya. Enggak, tadi dari Batam katanya. Iya, dari Batam. Apa acara, Lek? Ada kerjaan dikit. Ada kerjaan. Luar biasa nih, kita sengaja undang tadi. Kita undang, Alpi jemput bandara tadi. Jemput di bandara, kalau dari Tembilahan sekarang kita jemput di bandara. Wih, Langsung dijemput dari bandara. Dari Batam dijemput di bandara, tapi nggak ketemu. Luar biasa. Sengaja kita hadirkan Sule ke sini supaya Sule memberikan informasi seputar pendakian. Itu Lek, kita kunci seputar pendakian yang Sule rasakan pada saat itu. Gitu dia. Bukan pada saat yang akan datang. Kalau pada saat yang akan datang berarti kan belum terjadi. Ya. Jadi ngapain cerita kan gitu. Oke. Berarti past tense gitu ya. Yang lalu. Sule mau cerita apa Lek kira-kira Lek? Kalau pengalaman aku, kalau aku pribadi gitu Bang ya, nggak terlalu banyak lah gitu kan, baru berapa gunung juga gitu kan. Oke. Cuman yang paling berkesan sih gitu ya, berkesan siap. Yang pendakian pertama itu. Pendakian pertama di Gunung Merapi. Di Gunung Merapi. Itu tahun 2019 akhir. Dekat-dekat mau tahun baru, Desember tanggal 25-an kalau nggak salah. Berarti itu sama-sama Sule itu. Itu kami rame Bang. Rame ya? Rame. Itu kami 2 mobil 16 orang. 2 mobil 16 orang. Berarti mobil Avanza. Kami bawa mobil Lio satu lagi Lexio. Oke, sekaligus iklan kita. Jadi waktu itu 2019 Sule ke Gunung Merapi. Itu perdana ya? Perdana Gunung Merapi. Berarti sekolah ada masih? Sekolah masih Bang, naik kelas. Oh enggak, udah mau tamat, udah kelas 3 SMA. Mau kelas 3 SMA. Mantap tuh. Abang aja baru mendaki gunung aja pas kuliah. Tapi pertama sama kayak Sule, 2013 itu di Gunung Merapi. Memang Merapi itu punya kenangan ya? Kenangan pastinya ya. Ya. Nah kali ini mungkin Sule akan berbagi kenangan itu di ruang dunia ini ya. Iya. Akan berbagi kenangan yang kira-kira ini ceritanya apa ya? Cerita arahnya kemana nih? Arahnya ada pembelajaran juga untuk kita gitu kan. Oke. Ada ininya juga. Ya kadang dibilang lucu juga. Ya lucu juga gitu kan. Ada yang agak creepy juga, ada yang seram-seram dikit gitu kan. Siap. Alpi, pendakian pertama mana Bi? Merapi juga. Memang Merapi ini biasa. Gimana gitu ya kalau daki pertama Merapi gitu. Teman-teman yang sama seperti kami, pendakian pertamanya di Merapi, silakan di kolom komentar ya, tulis absen ya. Punya pengalaman tersendiri gitu kan. Atau nanti kita bisa reunian alumni Merapi entah kapan-kapan gitu. Alumni entah kapan-kapan kita nanti duduk kan, ini mau bukber nih, nanti kita buka puasa bersama. Iya, dekat lagi nih orang yang pernah mendaki Merapi. Yang pertama Merapi. Luar biasa. Oke Lek,
Kira-kira mau mulai dari mana nih cerita Sule ini? Ya dari keberangkatan langsung aja lah gitu kan. Dari keberangkatan ya. Ah. Oke, biar nggak berlama-lama. Teman-teman sudah menunggu nanti terlalu lama kita nggak fokus jadi. Silakan. Jadi dari awalnya lah gitu kan. Kami emang udah 16 orang tadi kan udah bilang 16 orang. Oke. Belum ada yang pernah daki satupun. 16 orang belum ada yang pernah. Belum ada yang pernah daki. Cuman abang-abang kelas kami kan di pondok gitu kan. Pondok. Nah, abang-abang kelas kami tuh banyak yang udah pergi daki. Jadi kayak gimana? Kayak pergi daki itu punya tantangan, punya jiwa tersendiri gitu, punya daya tarik tersendiri gitu. Sama buat kami lah gitu kan. Bang nih keren gitu pergi daki gunung gitu kan. Sebelumnya pernah daki di Bukit Seligi. Oh, Bukit Seligi di Rohol ya. Ya. Daki Bukit Seligi kan. Jadi kami mungkin nggak terlalu nganggap ini serius gitu kan. Oke. Jadi di sini pelajaran buat teman-teman juga yang lain gitu kan. Jadi ya cuma sekedar kita pengen nengok yang lain pengen daki, kita juga pengen daki juga gitu kan. Iya. Kita pengen daki juga apa-apa ini segala macam persiapan tenda ya tenda asal tenda aja gitu. Yang penting berangkat gitu. Penting berangkat gitu kan. Mikirnya cuman ya udah sampai puncak nanti foto-foto gitu. Sekedar inilah eksistensi lah gitu kan. Bahwa tenda kami cuman tenda pramuka, Tenda A. nggak ada alas gitu kan. Ya nggak kepikiran karena pas pendakian sebelumnya nggak kesana gitu mikirnya gitu kan. Waktu mendaki di Bicarana. Di Bukit Seligi. Oh, Bukit Seligi. Nggak terlalu apa udah biasa aja gitu kan. Jadi kami sebenarnya sebelum pergi itu sebelum sampai ke Merapi kami sempat main dulu gitu kan. Jadi kami sampainya kami main ke Harau dulu gitu kan sorenya. Oke. Terus sampai di Merapi udah malam. Udah malam kan. Udah malam jadi kami rembuk lah gitu kan. Diskusi gitu. Gimana gitu kan. Lihat juga kondisi supirnya juga gitu kan. Oke. Kalau kami yang di belakang ya insya Allah enjoy gitu kan. Oke. Cuman si yang lain juga udah semangat kali nih gitu kan. Udah membara lah gitu kan. Oke. Udah berangkat malamnya aja gitu katanya. Dengan PD-nya waktu itu ya pede aja gitu kan. Nggak mikir ke sana gitu kan. Nggak tahu treknya gimana. Cuman sempat kami pas izin kan pasti gitu kan. Masih sama orang tua juga, orang tua banyak juga kenalannya yang anak kita alam lah gitu kan. Jadi ya ditanyain gitu, ini udah ini apa segala macam, nesting apa segala macam gitu kan. Ya nesting ada, cuman ya kayak tenda, minum kami yang paling fatal itu minum. Oke. Di Merapi sebenarnya ada sih ya, cuma nggak bagus memang. Kami malam lagi gitu. Kami daki malam jadi ya kan. Oh iya. Nah minum kami cuma bawa air kardus. Satu kardus cuman untuk 16 orang. Karena tadi belum ada bekal pendakian ya, jadi menganggap tadi air satu kardus cukup gitu. Ternyata karena pendakian malam sulit cari air gitu ya. Sulit cari air juga, kita rame juga dengan treknya kayak gitu kan, kita kan pasti butuh cairan yang lebih juga gitu kan. Jadi memutuskan lah gitu kan, akhirnya ya udah nggak apa-apa nanti malam aja katanya kan. Cuman karena masih orang tua juga masih ragu kan, belum ada naik satupun kan. Jadi kami sewa ini guide lah. Sewa guide kan dari 2 orang. Akhirnya berangkat malam itu. Melakukan pendakian. Malam sekitaran jam setengah 12-an. Dengan kondisi ya gelap gitu kan. Headlamp ada. Itu dia. Kami yang bawa headlamp cuma 2 orang. Oke. Selebihnya cuma bawa headlamp HP. Jadi? Iya.
itu juga gate cuman bisa geleng-geleng gitu, kami maksain naik ke atas gitu kan. Sedangkan persiapan kami kayak gitu kan, ya mungkin karena nggak kepikiran tadi gitu kan. Dari BKSDA tuh. Oh enggak, itu dari yang posko bawah. Okay. Posko bawah. Jadi habis ngurusin aksi kan, dapat izin udah lagi malam itu. Oke. Jalan cerita ya gitulah namanya, baru-baru mendaki kan. Istirahat, apalagi kita nengok kondisi kawan juga yang lain kan, nggak semuanya kondisi fisiknya fit juga gitu kan. Oke. 16 orang, ada ceweknya? Nggak ada. Oke. Kami kan di pondok cowok semua. Oke, siap. Nah kemudian melakukan pendakian malam. Nah setelah itu ya dengan bekal kami yang sedikit tadi, dengan persiapan yang sangat minim juga tadi, ya di situ pasti ada apa itu bahasanya itu ya, kayak konsekuensinya gitu. Oke. Konsekuensinya pasti akan ada trouble lah gitu. Pasti gitu kan. Nah, karena kita awalnya mikir senangnya aja dulu gitu kan. Jadi udah lewat BKSDA, lanjut juga itu udah sekitaran dekat-dekat sebelum pintu angin. Oke. Jadi di sini yang agak sebelumnya sih emang udah terasa juga gitu kan. Aku nggak tahu juga, cuman aku nggak percaya sih sebenarnya emang ya. Iya. Cuman orang-orang dari nenek aku dulu lah gitu ibaratnya kan, bilang kalau aku ini ada yang lain gitu, ada kelebihan, ikutin gitu kan katanya. Ada yang menjaga lah gitu. Dibilang jaga juga nggak jaga sih sebenarnya. Kalau kita ambil dari sisi keilmuannya mungkin ya, tapi kalau dari sisi kebudayaannya mungkin gimana ya? Ada yang menjaga gitu. Jadi sempat khawatir juga, orang tua udah nggak enak perasaannya gitu kan katanya. Cuma diizinin. Diizinin. Ya sempat udah nggak enak juga, ngos-ngosan gitu kan. Kalau yang lain kan pada ngerokok gitu kan sambil daki. Aku ngerokok juga bang, ya. Waktu itu kan belum tahu gimana fisik sendiri gitu kan. Nengok kawan ngerokok juga gitu kan. Orang tuh lebih milih beli rokok daripada beli minum gitu. Iya. Beli minum cuman sekardus, beli rokok orang tuh sampai beli 1 slop. Jadi ya pasti kan kalau minum kurang pasti mudah capek kan. Kalau udah capek juga pasti dah. Walaupun lah mungkin bukan benar-benar itu, kadang ya kayak kalau udah capek itu kemana-mana nanti pikirannya. Pasti. Sempat ngerasain juga dari lepas BKSDA itu dekat yang bambu-bambuannya itu. Oke. Ada jembatan bambu. Aku udah ngerasa juga itu bang. Kayak ngerasa apa? Ada gimana ya? Aku emang nggak ngelihat gitu, cuman aku ngerasa gitu. Kayak ada yang ngikutin. Makanya aku awalnya kan di belakang kan, nggak berani ke belakang, aku di tengah gitu kan. Dengan kondisi juga waktu itu HP aku udah lowbat juga gitu kan. Jadi aku ngikutin cahaya orang di depan sama orang yang di belakang gitu, bantu kan. Ngikutin sampai kayak ada ngerasa yang ngikutin gitu kan. Karena aku kan kita nggak mungkin cerita sama yang lain kan. Malah merusak suasana gitu kan. Malah simpan di cerita. Nanti kalau aku cerita malah paniknya nyebar semua ke yang lain gitu kan. Jadi di hutan bambu, di jembatan bambu itu udah mulai terasa, di hutan bambu setelah itu ya namanya laki-laki baru kan. Hanya sama gate-nya lama lagi bang. Iya bang, tuh jawabnya ya seadanya gitu kan. Main lah kan, istirahat bentar ya udah gini bang ya, gitu terus gitu kan. Juga mulai udah jam sekitaran jam 1-an, jam setengah 2. Itu kan udah cuaca udah mulai dingin juga gitu kan. Tambah lagi itu bulan Desember bang. Musim hujan ya. Musim penghujan. Wah, alhamdulillah pas kami nggak ada hujan. Jadi ya cuman ya
apa namanya, udara habis hujan tuh kan, udah dari siang gitu kan, masih terasa dinginnya gitu kan. Malah aku udah lah pakai lapis kan, pakai baju, pakai hoodie juga, baru pakai jaket lagi gitu, Masih dingin. masih kerasa. Ya karena mengingat jam itu sudah menunjukkan pukul 1 Iya, tadi ya. udah Lalu ya. yang pertama mau malam pula gitu kan. Jadi ya sampailah di situ titiknya gitu kan. Karena udah mulai pada capek juga gitu kan. Iya. Ya, termasuk aku gitu kan. Cuman aku nggak mungkin ngeluh gitu. Oke. Yang lain juga pasti ngerasain capek gitu. Mikirnya. Jadi kami istirahat gitu kan. Kami daki sama ada turis satu orang dari dia suka keliling-keliling dunia juga, keliling dan naik gunung gitu kan. Cuman dia ada kebangsaan Cina sama Denmark sama aku. Ya, satu kami gitu kan. Jadi saya cerita lah kan, kadang sama turis itu dia paham bahasa Indonesia juga kan. Cuman di situ kalau kita udah capek kan, kadang mau ketawain ngumpulin tenaga bang gitu kan. Iya. Butuh proses kan. Iya gitu kan. Jadi udah mulai nggak nyambung gitu kan. Mungkin udah saking capeknya, udah dingin juga gitu kan. Mau lanjut badan nggak kuat gitu kan. Iya. Kalau lama diam badan dingin gitu kan. Jadi akhirnya aku bangun. Aku sempat ketiduran rupanya. Selama pendakian malam itu Iya. ketiduran. Jadi kami istirahat nih kan. Di mana tuh ketidurannya? Sebelum belum masuk pintu angin juga. Belum masuk pintu angin. Belum masuk pintu angin. Cuman udah lumayan lah udah. Kalau kami dari jam 11:30 kan. Ya sekitaran 2 jaman juga bang. Sekitaran jam 2 aku ketiduran gitu kan. Jadi waktu itu tuh kami istirahat kan, kondisi juga udah gitu. Padahal ini pohon ada waktu itu pohon di tempat itu kan, tempat yang aneh kan, gitu kan. Jadi aku sebelahan sama teman gitu kan, sebelahan. Ibaratnya ini satu pohon, kami sama-sama nyandar di pohon yang sama. Cuman aku ngarahnya ke arah tebing gitu, yang teman aku ngarah ke kumpulan yang lagi ngumpul gitu kan. Iya. Jadi aku nggak tahu gimana ceritanya orang itu kok bisa lanjut gitu kan. Aku bangun, loh kok mana ini orang gitu kan. Jadi maksudnya mana orang? Ya kayak plong gitu, Kayak plong. kosong hitam gitu aja, namanya gelap kan. Emang sih masih dirasa di hutan gitu kan. Iya. Terus aku pas bangun aku lihat gitu kan, mau ditinggalin aku gitu kan. Aku nampak orang gitu kan, cuman aku nggak untuk teriak gitu, nggak sanggup lagi gitu kan. Iya. Ya aku lanjut gitu kan, jalan kan. Soalnya aku nampak agak cahaya masih ya kan pakai cahaya senter HP kan. Senter HP aku ikutin lah gitu kan, ikutin. Makin aku ikutin kok makin kencang orang nih, apa nggak sadar orang nih kalau aku tinggal gitu kan. Itu udah lama hilang dia. Aku kayak ngadap entah kemana gitu kan, tak ke kanan ke kiri waktu itu kan. Pas aku balik ngadap ke kanan ke kiri waktu itu hilang cahaya tuh. Wih, tunggu, gue bilang kan. Ingat aku, ini pohon yang tadi, gue bilang. Mana? Ini tempat aku tidur tadi. Aku udah jalan pas aku udah naik rasa gue bang. Oke. Itu. Waduh, di situ aku udah sadar. Ketinggalan Aku nih. Oh, berarti itu tidur itu bukan mimpi. Itu pas bangun kawan udah nggak ada. Kawan udah nggak ada. Cuman aku nengok ada kayak orang, siluet orang gitu kan, bawa cahaya gitu. Kayak rombongan kami, aku ikutin gitu. Oke, ternyata itu bukan rombongan. Bukan rupanya gitu. Pas aku ngelengah, cahayanya hilang gitu. Diam aku kan, aku ingat gitu kan, kalau udah kayak gitu tuh jangan panik gitu. Kalau makin panik, jantung kan makin makin capek nanti gitu kan. Tenang, semua zikir lah aku apain kan, semua apa, ya pokoknya ingatlah semua apanya gitu kan. Ya aku berusaha tetap tenang, kalau panik pasti panik lah.
Oke, iya tentu kan. pendakian pertama gitu kan. Berarti center memang nggak bawa tuh. Emang nggak bawa. Pandangan hitam. Jadi ada sih cahaya bulan dikit gitu. Soalnya itu udah mulai rimbun juga kan. Jadi aku tunggu kan, mulai beranikan diri aku untuk teriak gitu kan. Woi aku tinggal, aku bilang kan. Terus baru ada yang nyaut dari atas, bang, gitu kan. Iya, bilang aku di sini, gue bilang kan. Yang dia tadi, berarti orang udah sadar gitu kan. Bang Sule, orang manggil Sule kan, orang ini kan orang nggak tahu kan. Iya bang, abang tuh, iya bang, kan. Tunggu sana bang, ya udah tunggu sana, aku nggak kemana-mana, tunggu sana. Kan. Terus nggak lumayan lama, 15 menit lah mungkin di bawah kan. Udah lari, udah cemas lah bang tuh kan gitu kan. Jumpa akhirnya. Kenapa bang kata kan? Tiduran aku bang, gue bilang. Kalau capek bilang aja bang gitu kan. Jangan segan-segan gitu. Soalnya ini bukan main-main bang gitu kan. Kami yang tanggung jawab gitu kan. Iya. Orang tuh panik juga lah gitu pastinya, kan. pasti. Karena dia kan sebagai pemandu kan. Aku juga jadi gak enak gitu jadinya kan. Udah kami lanjut kan, karena aku udah nunggu di atas itu. Luar biasa itu. Pas pendakian pertama di gunung ketinggalan dan hampir hilang ya. Iya. Itu seandainya hilang, gimana tuh yang rombongan itu seandainya hilang? Nggak tahu. Orang pasti akan bertanya sama pemandu tadi itu. Iya pasti. Karena semua tanggung jawab ada di pemandu kan tentunya. Nah, jadi setelah kejadian itu selesai kan malamnya sampai ke Kami nggak sampai cadas. nggak sampai Candas. Jadi habis aku tragedi aku itulah kan. Aku diam-diam aja gitu kan. Aku dia memang udah nggak kuat lagi gitu, tambah panik tadi di bawah gitu kan. Orang ngiranya bukan Sule ini, orang ngira ya gitu kan. Cuman orang rokok lah gitu kan. Lanjut. Kira kami mutusin untuk pakai, ada juga waktu itu 4 orang udah pakai juga di sana. Ada juga dekat-dekat inilah, dekat udah mau dekat pintu angin juga, belum sampai sih. Luar biasa ini, cerita yang luar biasa juga nih, pengalaman di Marapi ini. Kalau teman-teman ke Marapi ataupun gunung lainnya seandainya sudah lelah, segera lapor gitu, kasih tahu yang lain yang sungkan. Nah, yang tahu diri kita kan kita sendiri gitu kan. Yang lebih kali lagi ya persiapan. Oke Le, terima kasih Le sudah hadir di sini jauh-jauh dari Batam, pulang mampir ke sini belum sempat istirahat dan waktu kita cerita lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Kasih dulu sebelumnya. Diminum Le. Iya. Selamat menonton teman-teman, ini luar biasa pokoknya. Kita tunggu cerita Sule berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Dunia.